Shalom, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PG Transformasi Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Peter Pautonan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen batch 4 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan NIM 2501062340. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMP Negeri 1 Panak kelas 9 dengan materi berbagai bentuk tantangan pergaulan remaja Kristen masa kini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya semuanya, shalom. Shalom. Oke, silakan duduk. Baik, kita mau belajar dan sebelum masuk ke dalam doa, saya akan menyanyi Janjimu Seperti Fajar. Semuanya tahu ya? Tahu. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam kegiatan kita hari ini, saya akan mengecek. Mungkin hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Ya, boleh disebutkan siapa namanya? David. Lagi? Kelin Isin. Kelin. Itu saja masih ada? Jadi hari ini ada dua orang teman kita yang tidak hadir bersama dengan kita untuk belajar ya. Ya, sebelumnya kita masuk dalam materi kita hari ini, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, masih ada yang mengingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, pelajaran minggu kita ya, minggu yang lalu itu apa yang kita pelajari? Tentang Roh Kudus. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Ada yang ingat kira-kira apa itu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita bagian sini? Sebagai pengontrol diri. Oh iya, sebagai pengontrol diri. Ya, kalau mohon angkat tangan ya. Ya, bagian sini ada yang tahu? Ya, apa itu? Roh Kudus menolong kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi Roh Kudus bisa menolong kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu, apa kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya? Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan pergaulan remaja di masa kini. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, menganalisis fenomena pergaulan remaja masa kini secara kritis dan reflektif. Kedua, yaitu mengaitkan bentuk pergaulan dan gaya hidup remaja dengan nilai-nilai Kristus.
Tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi dampak pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai Kristiani terhadap teman dan kehidupan remaja. Keempat, yaitu merefleksikan konsep diri sebagai remaja Kristen yang berharga di mata Tuhan. Terakhir adalah merancang sikap dan tindakan nyata sebagai remaja Kristen yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya kembali akan bertanya ya, kira-kira apa itu pergaulan remaja saat ini yang umumnya terjadi? Ada? Ya silakan. Suka memilih teman, itu ya. Jadi sering sekali itu anak seperti kalian itu ya pilih-pilih teman, mana yang lebih disenangi itu yang lebih akrab. Ada yang lain? Ya silakan. Oh, sering berkelahi. Ada di sini yang suka berkelahi? Ya, mudah-mudahan dalam kelas ini tidak ada yang suka berkelahi. Beri dulu tepuk tangan. Ya, masih ada pergaulan remaja yang umum terjadi sekarang, masih ada? Ya, silakan. Ya, sering-sering itu tidak jujur. Kemudian pergaulannya di masyarakat itu buruk. Ya, buruknya itu seperti misalnya mencuri, apalagi merusak dan sebagainya. Ya, itu pergaulan remaja yang umum terjadi sekarang ini. Kira-kira apakah itu kelakuan remaja saat sekarang ini sesuai dengan iman Kristen? Tidak, ya tentunya tidak. Iman Kristen itu tidak pernah mengajarkan tentang apa tadi yang sudah disebutkan? Memilih teman. Justru iman Kristen itu mengajarkan untuk mengasihi sesama ya. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi itulah pergaulan di saat sekarang ini, dan kita akan lanjutkan apa yang akan kita pelajari hari ini tentang pergaulan remaja masa kini. Ya. Yang pertama, kita akan mengamati beberapa gambar hubungan dengan perilaku atau pergaulan remaja saat sekarang ini. Ya, gambar yang pertama kita mengamati bersama apa kira-kira yang ada dalam gambar ini ya. Kita amati, sudah ya? Sudah. Kira-kira apa saja kelakuan remaja sekarang ini yang kalian bisa lihat dari gambar ini? Dari mungkin sebelah sini, apa kira-kira? Satu, tawuran. Ya, betul ya. Di gambar sekarang ini ada gambar tawuran. Ini para remaja yang sedang tawuran, ya, betul ya? Oke. Selanjutnya masih ada yang kira-kira menurut pengamatannya apa yang Anda pahami sesuai dengan gambar yang ada di depan kita. Di sebelah sini ada mengkonsumsi narkoba, ya. Ini tahu ya. Jadi inilah gambarnya bagaimana mereka mengkonsumsi obat-obat terlarang. Lalu selanjutnya masih ada? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya. Apa ini? Ya, sedang merokok di pinggir jalan. Ini kalau kita lihat dia ini anak sekolah ya, anak sekolah. Dia singgah mungkin di pinggir jalan sedang merokok. Ya, itu gambar yang pertama. Sekarang kita akan mengamati gambar yang kedua. Gambar yang kedua silakan kita amati bersama apa yang ada dalam gambar di depan kita. Sudah? Sudah. Ya. Dalam gambar yang kedua ini apa yang Anda pahami? Pergaulan bebas. Yang kedua, membeli ganja. Ya, membeli ganja. Nah, coba lihat ini gambarnya ya. Nah, ini
sedang melakukan transaksi jual beli tentang obat-obat terlarang, ganja ya. Lalu yang berikutnya berkelahi. Ya, ini masih muncul lagi berkelahi. Dan terakhir adalah balapan. Nah, sering sekali itu remaja sekarang ini. Lalu, gambar yang ketiga adalah kita amati bersama. Silakan. Sudah? Ya. Saya kira-kira ada yang bisa menceritakan gambar ini? Bisa mendeskripsikan gambar di depan? Ada? Indri boleh? Ya. Kira-kira dalam gambar ini apa yang sedang dilakukan? Ada yang sedang membuli, ada yang sedang menertawakan temannya yang sedang dibully, dan ada yang sedang memvideokan. Oke. Ya, beri tepuk tangan dulu. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi gambar yang ketiga ini adalah kita bisa melihat sementara membuli teman. Lalu ada juga yang sedang memvideo, ya. Ada yang sedang menertawakan. Ya, di media sekarang itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Itu yang terjadi di kalangan remaja. Lalu, apakah dari ketiga gambar yang kalian sudah amati itu sesuai dengan firman Tuhan? Tidak. Tidak ya? Ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu yang dikatakan tentang pergaulan remaja masa kini. Yang pertama, kita akan membaca fenomena pergaulan masa kini. Seperti saya sudah katakan bahwa sekarang itu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi soal di kalangan anak remaja. Kira-kira ada yang tahu apa itu fenomena? Di sebelah sini ada yang tahu apa itu fenomena? Iya, biasa fenomena ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Jadi fenomena itu adalah kejadian, ya. Contoh fenomena alam, ya. Fenomena alam itu banyak kejadian-kejadian di alam seperti longsor tiba-tiba, banjir tiba-tiba, dan sebagainya. Banyak sekali fenomena. Nah, sekarang bukannya itu yang kita bahas, tapi sekarang kita akan membahas tentang fenomena pergaulan. Kejadian-kejadian yang terjadi soal pergaulan. Kita lihat ya. Di sini dikatakan, sekarang kita hidup di zaman milenial. Orang percaya dituntut untuk bersaing dengan zaman yang semakin modern ini. Jadi kita yang hidup sekarang ini dikatakan hidup di zaman milenial, di mana zaman sekarang ini adalah zaman serba teknologi, serba canggih. Ya, segala sesuatunya itu bisa diakses karena internet. Zaman sekarang ini dituntut kita sebagai orang percaya, sebagai remaja-remaja Kristen sekarang untuk bersaing, ya. Jadi kalau kita tidak bisa bersaing saat sekarang ini, maka kita ini sangat ketinggalan, ya. Sebagai remaja Kristen, tidak cukup hanya sekedar tahu mana yang baik dan tidak baik, boleh dan tidak boleh, sesuai dengan firman ya nilai-nilai Kristiani. Yang sangat penting adalah iman kita harus kuat dan kebiasaan yang kita lakukan harus disertai dengan iman yang kuat pula, karena jika tidak menutup kemungkinan kita bisa terjerumus ke dalamnya hingga membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, sekarang 1 Korintus 15 ayat 33. Coba dibuka Alkitabnya, silakan. Semuanya sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kalian sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa maksudnya itu? Nah, sesuai dengan firman Tuhan ini, kita sebagai anak remaja itu diupayakan bisa memilih, ya, atau dikatakan selektif dalam melakukan segala sesuatu. Ya, harus mampu membedakan mana yang bisa saya lakukan, mana yang sesuai dengan firman Tuhan,
mana yang tidak, itu yang harus mampu. Karena kenapa? Katakan di sini, kalau kita salah bergaul, maka itu bisa merusakkan kebiasaan kita yang baik. Ya, kita sesat, katakan di sini. Mau tidak sesat? Tidak. 1 Korintus 3 ayat 16. Bisa kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah yang di dalam kalian? Tidak. Jadi ini mengingatkan kita ternyata di dalam diri kita itu ada Roh Allah. Ya. Jadi yang perlu kita tahu sebagai remaja Kristen adalah bahwa diri kita ini adalah bukan milik kita sendiri, melainkan kita ini adalah milik siapa? Milik Allah. Ya. Oke. Bagi remaja dunia, tubuh adalah Allah untuk memuaskan keinginan daging. Tetapi bagi remaja Kristen, tubuh ialah bait Allah yang kudus, sehingga remaja Kristen sepatutnya hidup dalam kekudusan. Oke? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, baik. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan membagi 2 kelompok saja. Ya, silakan memilih siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Di sini siapa ketua kelompoknya? Ya, Indri. Di sini siapa? Ya, di sini Winda. Kita akan mengidentifikasi atau mencari tahu apa itu gaya hidup konsumtif. Ya. Untuk melihat apa itu gaya hidup konsumtif, saya akan memperlihatkan contoh gambar. Silakan, ini adalah salah satu contoh gambar apa itu konsumtif ya. Sudah gaya konsumtif? Sudah? Dan selanjutnya gaya hidup materialisme atau materialistis. Silakan dibaca bersama-sama. Dibaca secara bersama-sama supaya hanya satu orang yang melihat, banyak yang mengingat, supaya kasih masuk pendapat di kelompoknya masing-masing. Sudah? Bisa lanjut? Sudah? Oke. Kita ke gaya hidup permisif ya. Gaya hidup permisif. Ya. Silakan. Di kelompok sini mana? Low. Mana sudah? Sudah, ini pola gaya hidup permisif. Sudah? Sudah ya. Sekarang tugas yang kedua adalah kita akan mengaitkan fenomena atau kejadian-kejadian dengan apa yang dikatakan firman Tuhan sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 33. Lalu yang kedua, Mazmur 119 ayat 9. Tulis ya, Mazmur 119 ayat 9. Dan yang ketiga adalah 12 ayat yang kedua. Saya harap semuanya membuka Alkitab, dibaca itu, kita akan mengaitkan kira-kira apakah sesuai 1 Korintus 15 ayat 33 itu sesuai dengan pergaulan remaja sekarang ini. Ya, contoh, misalnya hidup bebas, ya, atau suka tawuran, contoh salah satu contoh. Silakan dikaitkan apakah sesuai atau tidak dan alasannya kenapa tidak sesuai. Silakan. Setelah itu masing-masing kelompok membacakan jawabannya, mempresentasikan di depan. Ya. Kemana kelompok sini sudah? Kelompok sebelah? Kemana sudah? Sudah. Ayo, jangan dikalah dengan kelompok yang sudah. Oke. Jadi sekarang kita akan masuk dalam presentasi
hasil diskusi masing-masing kelompok. Nah, sekarang masing-masing kelompoknya di depan membacakan hasil diskusinya, ya, di sebelahnya ini, ya. Silakan maju ke kelompok di sini dulu. Silakan. Sini ya. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, apa itu gaya hidup konsumtif? Konsumtif adalah perilaku membeli barang secara berlebihan bukan karena kebutuhan tetapi semata karena keinginan. Contohnya, membeli HP lebih dari 2 hanya untuk pamer, membeli banyak pakaian hanya karena gengsi. Nomor 2, apa itu gaya hidup materialisme? Materialisme adalah gaya hidup yang semuanya mementingkan materi bukan nilai-nilai rohani. Contohnya, hanya memilih teman yang memiliki banyak uang. Nomor 3, apa itu gaya hidup permisif? Permisif adalah gaya hidup yang semuanya serba dibebaskan. Contohnya, membiarkan anak bermain HP tanpa pengawasan orang tua dan memakai teknologi dengan salah. Nomor 2, mengaitkan fenomena dengan kehidupan sehari. Menurut 1 Korintus 15 ayat 33, dalam hidup kita tidak boleh sesat karena pergaulan yang buruk yang kita lakukan bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menjaga diri dari pergaulan yang buruk, melainkan harus melakukan tindakan yang baik. Menurut Mazmur 19 ayat 9, kita harus mempertahankan hidup kita bersih untuk mempertahankan hidup kita lebih bersih dan melakukan tindakan sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Menurut Roma 12 ayat 2, firman Tuhan, kita tidak boleh serupa dengan dunia, kita tidak boleh melakukan hal yang buruk, tetapi kita harus berubah sesuai dengan kehendak Allah agar kita bisa membedakan kelakuan yang buruk dan baik. Sekian dari kelompok. Oke, berikan tepuk tangan. Luar biasa ya. Luar biasa hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, kelompok 2 jangan dikalah. Silakan kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, mari kita dengarkan bersama kelompok 2. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil bersama kelompok kami. Soal yang pertama, nomor 1, apa itu gaya hidup konsumtif? Gaya hidup konsumtif adalah perilaku membeli barang berlebihan atau berlebihan bukan karena kebutuhan tetapi semata karena keinginan. Contohnya adalah membeli tas berlebihan hanya karena gengsi dan rela mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan pakaian untuk ajang pamer dan gengsi. Nomor 2, apa itu gaya hidup materialisme? Gaya hidup materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan atau kebenaran di mana semua merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Contohnya adalah memprioritaskan kekayaan sebagai nilai tertinggi atau fakta tertinggi. Nomor 3, apa itu gaya hidup permisif? Gaya hidup permisif adalah pola asuh yang kurang membimbing atau mengarahkan anak dan diberikan kebebasan sepenuhnya untuk berbuat semaunya tanpa ada kontrol orang tua. Contohnya, diberikan kebebasan untuk bermain HP seharian. Yang kedua, mengaitkan ayat Alkitab dengan pergaulan remaja. Menurut Mazmur 119 ayat 9, sebagai remaja Kristen kita harus mempertahankan iman kita dan bergaul sesuai dengan iman Tuhan dan hidup mengenal Kristus. Selanjutnya ayat yang lain. Satu ayat. Oke, begitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Oke, jadi hasil diskusi dari kedua kelompok sekarang ini sangat sungguh luar biasa. Ya, dimana kalian sudah mengingat, sudah mengetahui dengan benar apa itu gaya hidup konsumtif. Seperti tadi dikatakan bahwa gaya hidup konsumtif itu adalah gaya hidup yang
perilaku yang membeli sesuatu yang tidak yang banyak, bukan karena kebutuhan tetapi karena ingin, ya. Contoh tadi itu membeli, kita bisa melihat itu contoh hidup materialisme, ya. Contohnya kita membeli tas yang sangat banyak misalnya, ya. Membeli tas yang banyak bukan karena kebutuhan, tetapi hanya karena untuk pamer. Misalnya beli tas 5, ya 5. Memang tas itu dipakai 5 satu kali, tidak, ya. Nah, hanya satu kebutuhan, ya. Tapi biasanya kan bukan karena dibutuhkan, tetapi ya karena keinginan, kita mau. Selanjutnya, gaya hidup materialistis. Ya, apa itu materialistis? Kita lihat itu gambarnya, ya. Ya, pokoknya serba material, ya, material. Yang penting banyak uang, ya. Yang penting banyak uang. Yang penting punya rumah yang sangat mewah. Baik, banyak orang seperti itu, ya. Ya, yang penting punya mobil keren di bawah, mobil mewah dan sebagainya. Yang penting punya emas banyak. Yang penting apa lagi? Batu tinggi. Ya, punya ya perhiasan yang banyak. Ya, itu contoh gaya hidup materialistis. Semuanya serba material. Yang diutamakan itu adalah materialnya, bukan karena dari dalam hatinya. Contoh misalnya saya mengasihi seseorang, tapi bukan karena hati saya yang mengasihi, tapi karena banyak hartanya. Sehingga sifat seperti itu adalah sifat yang tidak baik, ya. Pergaulan seperti itu adalah sifat pergaulan yang tidak baik. Lalu gaya hidup permisif. Apa itu gaya hidup permisif? Permisif itu adalah dikatakan pola asuh permisif itu adalah pola asuh pembiaran. Ya, mudah-mudahan dalam kelas ini tidak ada yang dibiarkan saja orang tuanya, ya. Tidak ada yang dibiarkan orang tuanya. Semuanya dikontrol oleh orang tuanya, tidak ada dibiarkan. Sehingga setiap hari itu hanya kerjanya main HP, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Oke. Jadi sangat luar biasa. Selanjutnya firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Intinya bahwa kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, ya pasti kita akan hancur, ya. Pasti kita akan sesat. Lalu Roma 12 ayat 2, ya. Intinya bahwa kita tidak boleh sama seperti dunia. Duniawi, tidak boleh hidup dalam tabiat duniawi, melainkan harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu Mazmur 119 ayat 9 ini ya mengajak kita untuk bagaimana mengutamakan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya dalam menjalani hidup ini senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan. Baik, jadi pelajaran yang kita akan terima dari saat ini, bahwa hendaknya dalam pergaulan kita terus selalu mengandalkan Tuhan, ya. Kita itu harus hidup bergaul sesuai dengan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai orang-orang duniawi, ya, orang-orang yang tidak mengenal. Kita harus berbeda hidup kita dengan remaja di luar sana, ya. Oke. Jadi hari ini saya akan memberikan satu tugas, ya, satu tugas untuk PR. Ya, silakan ditulis sejenak. Ini adalah tugas, minggu depan kita akan kembali membahas, ya. Kembali akan membahas. Silakan tulis. Sudah, ya? Oke. Jadi ayat hafalan minggu depan ini masih tambahan tugas, ya.
saya akan memberikan tugas menghafal ayat 1 Korintus 15 ayat 33. Diingat, tulis. Sudah? Sudah? Oke. Dan Mazmur 119 ayat 9. Oke, itu tugas PR-nya di rumah, menghafal ayat 1 Korintus 19 ayat 33, Mazmur 119 ayat 9. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita supaya dalam menjalani hidup kita sebagai remaja-remaja Kristen boleh tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Oke. Jadi untuk pelajaran kita cukup sekian, dan untuk menutup pelajaran kita saya minta kesediaan salah seorang untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu yang Kau sudah berikan. Kiranya apa yang kami sudah pelajari, kami boleh pahami dan mengerti dengan baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan pulang, tuntun sertai kami di jalan agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan bersama. Melalui doakan Tuhan dan penantan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Sekian, sampai jumpa. 1, 2, 3.